Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu aplikasi kan ya. Kalau sebelum kita belum kan, sekarang kita lanjutkan. Kemarin kita belum mengatur huruf atau font style ya dan ukuran huruf. Sekarang kita atur. Misalkan ada rancangan garis besar konten atau isi dari deskripsi kita seperti ini misalkan secara garis besar seperti nah, kita akan atur supaya masing-masing konten ini nanti dia menempati halamannya masing-masing dengan pengaturan yang berbeda. Pertama kita ubah dulu jenis fontnya. Jenis font yang umum digunakan adalah Times New Roman dengan standar ukuran 12. Ya, kita coba karena ini kita sudah punya konten yang banyak untuk blog ini ya daripada digeser satu-satu karena kita blok semuanya, kita bisa menggunakan Ctrl A, tekan tombol Ctrl, ikut dengan tombol A, nah, ini akan ngeblok semuanya ya. Sekarang kita atur ukuran fontnya ini ya, home ya. Nah ini font ini ada ini font style. Kita tentukan ini Times New Roman ya, atau kalau misalkan nggak muncul di situ, kita lihatnya di sini karena ini urut alfabet ya, urut alfabet kita cari. Nah, Times Roman. Klik Times New Roman, kita tentukan ukurannya ini 12. Nah, ini ya, Times New Roman 12. Nah, selanjutnya apa yang kita pelajari di sini nanti, kita akan membagi halaman ini menjadi beberapa bagian atau istilahnya section, karena nanti masing-masing bagian atau section itu mempunyai pengaturan yang berbeda-beda. Ya harus pisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Nah, misalkan ini konten kita adalah seperti ini. Halaman judul, halaman pernyataan originalitas dan seterusnya ini. Kalau ini menjadi judul dari masing-masing halaman, maka biasanya dituliskan dengan huruf besar. Padahal di sini kita terlanjur ditulis dengan huruf kecil. Untuk mengubah menjadi huruf besar tidak perlu dihapus, kemudian diketikkan ulang dengan menekan caps lock ya, huruf kapital tidak perlu. Kita cukup dok ini ya. Kemudian kalau sudah ini home, lalu di bagian font ini ada ini. Nah, notasi ini changes ya. Ini kita klik tanda panahnya. Ini kita pilih yang uppercase sesuai dengan petunjuk di sini. Hurufnya semua menggunakan huruf besar. Maka kita secara otomatis hurufnya menjadi huruf besar. Nah, berikutnya kita akan membagi halaman ini menjadi beberapa bagian ya. Konten ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini cover. Kita kasih ruangan dengan cara tekan enter. Ya, kita sediakan misalkan tempat sekian saja. Nah, ini ya, sekian ini cover. Nah, kita pisahkan. Jadi halaman, judul dan seterusnya dia ada di bagian yang berbeda atau section yang berbeda. Caranya kita pakai menu ini layout ya, klik menu layout. Kemudian di sini ada bricks ya. Di sini kita pilih next page. Ya, next page ini yaitu insert a section break. Jadi dia akan membagi atau mengakhiri halaman dengan bagian yang berbeda. Kita klik. Lihat. Ya. Nah, di sini ya sudah terpisah. Nih, dengan halaman yang
ya, itu tadi. Nih, kemudian halaman judul juga seperti itu. Kita sediakan tempatnya. Oke, itu tadi kita letakkan di atas ini tulisannya, kita break, ternyata ada di bawahnya ada satu halaman kosong. Kita coba letakkan di sini. Ini ya, kursornya di halaman awal kalimat. Kita lakukan yang sama, layout, break, next, page, kita klik. Nah, ini ya, di tepatnya di awal kalimat. Nih, berikutnya adalah nih, kita sediakan tempat lagi ya. Kemudian ini kita klik lagi. Nih, ya. Nah, ternyata misalkan, oh ternyata di sini halaman pernyataan originalitas dengan halaman persetujuan ya sebetulnya tidak di bagian yang berbeda. Halamannya berbeda, tapi bagiannya sama. Ya, cuman beda halaman. Pengaturannya sama antara halaman pernyataan originalitas, halaman persetujuan, dan seterusnya. Ini sampai dengan daftar lampiran pernyataannya sama. Maka nggak jadi. Kita hapus saja. Kita letakkan di sini, kita tekan del. Ya, dia sudah bergabung mengikuti halaman originalitas. Terus apa? Ya bukan bagian yang berbeda, bukan section yang berbeda, tapi halaman yang berbeda. Ya, kalau yang berbeda hanya halamannya, maka pengaturannya dianggap sama. Tapi kalau yang berbeda itu bagiannya atau sectionnya, maka pengaturannya dianggap berbeda. Ya, kalau di section yang sama, pengaturan halamannya sama. Ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi ini akan berada di halaman berikutnya, tapi tidak di section yang berbeda atau halaman yang berbeda. Sama caranya, layout, fix, tapi kita bukan pilih next page, tapi kita hanya pilih page saja. Kita klik. Nah, ini. Apa buktinya? Dia di bagian yang sama. Kita coba. Kita double klik di sini. Double klik. Nah, lihat. Ini section 2. Ini section 3. Ya. Tadi halaman pernyataan originalitas dengan halaman persetujuan kita tidak memisahkan sectionnya, tapi hanya halamannya. Lihat, dia ada di section yang sama, nomornya sama-sama nomor section 3. Tuh caranya, ya. Oke. Berikutnya, ini ya, yang di sini nanti sama, dia hanya halaman yang berbeda, tapi sectionnya sama. Kita tandai lagi ya, ini dengan layout, klik, page, ini lagi kita sediakan ruangannya atau tempatnya, klik, page, kata pengantar, klik, page, ya, publikasi, caranya sama semuanya. Tekan ruangannya di daftar tabel, daftar gambar, ada daftar lampiran. Nah, perhatikan, dari daftar lampiran ke bab 1, ya section yang berbeda. Kenapa? Karena nanti pengaturannya beda. Nomor halamannya saja sudah beda.
Kalau daftar lampiran dan sebelumnya menggunakan nomor halamannya Romawi kecil, I kecil, ya, I2 kecil, dan seterusnya. Mulai bab 1, penomoran halamannya menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti biasa ya, sehingga dia nggak hanya beda halaman, tapi beda section. Nah, caranya seperti tadi, kita letakkan di awal kalimat. Kita tidak memilih page, tapi kita memilih next page. Nih, lihat. Saya double klik. Nah, ini section 3, ini section 4. Berarti dia sudah beda bagian. Ya. Antar bab itu sudah beda bagian karena nanti pengaturannya beda. Kita kasih ini bab 2, ini layout. Ini beda section ya. Kemudian yang bab 3 kita sediakan ini break page. Bab 4 juga break next page. Nah, page untuk perpustaka dan lampiran. Section perpustaka. Nah, ya, ini ya cara membedakan konten di dalam dokumen ini. Kita masing-masing mempunyai pengaturan yang berbeda. Itu caranya, dibedakan dengan section break namanya. Ya, dengan ini break. Nah, next break ini kalau beda section, beda bagian. Tapi kalau pengaturannya nanti sama, hanya beda halamannya saja, maka yang kita pilih adalah basic. Ya, pengaturannya sama, hanya beda halaman. Ya, saya rasa cukup sekian dulu dari kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.